Kemudian tentang materi bahwa Wali Songo adalah Ba'alwi, ini tentu berita hoak ya, berita hoak yang kemudian ditulis ya, yang katanya berasal dari Samsul Zahirah. Samsul Zahirah itu karya dari Abdurrahman Al-Masyhur. Abdurrahman Al-Masyhur dicetak ulang tahun 1984 oleh Muhammadiyah Syihab. Kemudian Muhammadiyah Syihab memasukkan keturunan Wali Songo sebagai bagian dari Ba'alwi. Berdasar apa Muhammadiyah Syihab memasukkan Wali Songo dan keturunannya bagian dari Ba'alwi? Apakah berdasar manuskrip kuno? Tidak. Disebutkan oleh Muhammadiyah Syihab di dalam ta'liq kitab Samsul Zahirah itu halaman 521 bahwa dia mendapatkan berita itu dari orientalis Belanda yang bernama Van den Berg. Dia mendapatkan dari kitab Al-Mustautanat karya Van den Berg bahwa Wali Songo dan keturunannya itu merupakan bagian dari keturunan Ba'alwi, Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad Sahib Mirbat. Itu berdasarkan pengakuan sendiri dari Van den Berg. Kemudian Muhammadiyah Syihab juga di dalam ta'liq kitab Samsul Zahirah itu katanya mendapatkan sebuah manuskrip yang berasal dari Kesultanan Palembang yang berangkat tahun 1750-an bahwa keluarga Palembang dan Wali Songo itu merupakan dari keturunan Ba'alwi. Saya menyatakan dengan seyakin-yakinnya bahwa manuskrip itu tidak pernah ada. Manuskrip yang berangkat tahun 1750 yang kemudian di dalamnya dituliskan bahwa Wali Songo dan keturunannya itu merupakan Ba'alwi, manuskrip itu tidak pernah ada. Manuskrip itu sama dengan manuskrip Kertabumi, negara Kertabumi yang diasumsikan sebagai tulisan dari Pangeran Wangsakerta, seorang ulama besar di tanah Cirebon. Tetapi kemudian setelah naskah ini diteliti oleh filolog dari Universitas Indonesia, manuskrip yang di dalamnya ada nama Ubaidillah itu yang diberi angka tahun 1677 ternyata manuskrip palsu menurut para filolog. Setelah diperiksa kertasnya itu adalah kertas yang diproduksi pada tahun 1960. Siapa kira-kira dari Ba'alwi yang hidup di tahun 1960 yang mengasosiasikan keturunan Wali Songo itu merupakan Ba'alwi, yaitu Salim bin Jindan. Salim bin Jindan banyak menulis kitab. Beliau wafat 1969, maka 1960 itu adalah angka yang sangat masuk akal apabila kita mencurigai ada keterikatan antara manuskrip palsu yang ditemukan di Cirebon itu dengan kitab-kitab Salim bin Jindan yang pada tahun 1960 itu beliau sudah menulis nasab Ba'alwi nasab Wali Songo disambungkan kepada Ba'alwi. Nah, manuskrip negara Kertabumi itu hari ini masih ada di perpustakaan Sri Baduga atau di Museum Sri Baduga Maharaja di sana. Yang di dalamnya ada nama Ubaidillah dan itu sudah teliti sebagai manuskrip palsu oleh para filolog dari Universitas Indonesia dan beritanya pun tahun 2010-an itu dimuat oleh koran ternama atau majalah ternama Tempo. Jadi Ba'alwi yang dikatakan sebagai leluhur daripada Wali Songo itu adalah berita hoak menurut saya. Kemudian ada seorang peneliti dalam tanda kutip yang banyak memposting di media sosialnya bahwa Wali Songo itu adalah Ba'alwi, yaitu Pak Ahmad Basso, yang menurut beliau banyak manuskrip-manuskrip yang mendukung kesimpulan Pak Ahmad Basso bahwa Wali Songo adalah Ba'alwi. Saya dalam satu tulisan sudah menantang kepada Pak Ahmad Basso, kalau betul-betul Pak Ahmad Basso memiliki manuskrip yang nyata, yang tua,
yang menyatakan ketersambungan nasab Ba'alwi kepada baginda Nabi dan ketersambungan nasab Wali Songo kepada Ba'alwi, maka saya siap untuk berdiskusi dengan Pak Ahmad Baso. Tetapi tidak ada respon dari Pak Ahmad Baso, padahal Pak Ahmad Baso kenal saya, beliau pernah ke pondok pesantren saya, kita pernah bersama-sama bicara tentang sejarah Wali Songo. Kemudian karena tidak ada tanggapan, saya meminta Sekretaris Jenderal Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, Kiai Ali Zain dari Benda Kerep, untuk menghubungi beliau. Ternyata beliau juga tidak merespon. Jadi kalau misalnya ada yang lainnya yang merasa memiliki manuskrip-manuskrip yang menghubungkan silsilah Wali Songo kepada Ba'alwi, kita siap untuk berdiskusi, dan saya mempunyai kesimpulan bahwa semua itu hanyalah hoak belaka.